Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kembali bersama Bu Nanik Marianti di Nanik Marianti Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran Pak IPP, yaitu materi kelas 6 Kurikulum Merdeka bab 10 semester 2 dengan materi meneladani jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya anak-anak, kita sampai di bab terakhir di semester 2 yaitu bab 10 yaitu dengan materi meneladani jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak semuanya, di submateri yang pertama di bab 10 ini kita akan belajar tentang jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi sebelumnya silakan anak-anak perhatikan gambar di layar ya. Ya, di gambar tersebut ada sebuah mushaf Al-Quran yang menjadi salah satu jasa luar biasa yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anak semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait jasa-jasa Utsman bin Affan, perlu anak-anak ketahui bahwa Utsman bin Affan merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Kekayaan beliau dibelanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah dan nama lengkapnya beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah ia disebut dengan panggilan Abu Amr dan ada juga yang memanggil dengan Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun setelah masuk ke dalam agama Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Utsman yang paling terkenal adalah Zunurain yang artinya pemilik dua cahaya karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali jasa Khalifah Utsman bin Affan yang pernah ditorehkannya dalam dunia Islam. Di antara jasa-jasa tersebut yang masih kita rasakan hingga saat ini, yaitu yang pertama adalah beliau adalah yang menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan membangun dan memperluas Masjid Nabawi pada bagian selatan, barat, dan utara hingga sebesar 470 meter persegi dilakukan pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Masjid Nabawi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan hingga sekarang telah memiliki luas kurang lebih 400.327 meter persegi yang bisa menampung lebih dari 1 juta jamaah. Masya Allah ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi suatu saat nanti. Amin. Jasa dari Utsman bin Affan selanjutnya adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran yang standar atau disebut dengan kodifikasi mushaf Al-Quran. Amal terbesar yang selalu menjadi saksi bagi Utsman bin Affan hingga hari kiamat adalah upayanya untuk mengumpulkan dan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Orang yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran adalah Zaid bin Sabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, dan kemudian ide pengumpulan mushaf ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Kemudian yang kedua, sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena luasnya kekuasaan Islam. Sementara banyak para penghafal yang tersebar di beberapa wilayah yang berjauhan. Kemudian yang terakhir, agar ada acuan atau pedoman yang menyatukan kiroat atau bacaan umat Islam yang berbeda-beda dialeknya atau cara membacanya dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, jasa dari Utsman bin Affan adalah membentuk angkatan laut yang kuat. Khalifah Utsman bin Affan melatih angkatan laut yang kuat. Hal ini dilakukan atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur Damaskus. Tujuan dari angkatan laut ini adalah untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari pasukan musuh, terutama pasukan musuh dari Romawi yang ingin menguasai kota Iskandaria. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, luas kekuasaan wilayah Islam semakin bertambah. Di antara wilayah kekuasaan tersebut antara lain Armenia,
Afrika, Azerbaijan, dan Kepulauan Cyprus. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah, sedangkan ke Afrika atau Tunisia atau Tripoli sekarang Libya ini dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Walid bin Uqbah memimpin dakwah ke wilayah Azerbaijan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam di Kepulauan Cyprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri Balkan atau Yugoslavia dan Polandia. Selanjutnya yaitu jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib atau khalifah yang terakhir atau pula khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Anak-anak bisa perhatikan di gambar, ini ada seorang ustadz yang sedang mengajarkan ngaji ya kepada santri-santrinya. Ini juga menjadi salah satu ciri khas dari Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Anak-anak, Ali bin Abi Thalib merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat zuhud dan hidup sederhana. Beliau merupakan seorang perwira yang sangat cerdas, cekatan, teguh pendirian, dan sangat pemberani. Berkaitan dengan sikap yang dimilikinya, sehingga Ali ini mendapatkan julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Beliau juga merupakan orang yang sangat cerdas sehingga dikenal dengan julukan Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Khulafaur Rasyidin yang terakhir ini terkenal juga dengan ketegasannya. Dia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang dinilainya tidak bisa mengurusi kepentingan umat Islam. Nah, kalau berhubungan sama gambar yang tadi anak-anak ya, gambar seorang ustadz yang sedang mengaji kepada santri-santrinya. Jadi ini menjadi ciri khas dari Ali. Jadi Ali itu termasuk ke dalam khalifah yang paling cerdas dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lainnya. Adapun untuk jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap kemajuan dan perkembangan dunia Islam diantaranya adalah yang pertama beliau dulu menata administrasi negara dan mengganti beberapa orang pejabat yang dilantik oleh khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah tidak segan-segan mengganti beberapa orang gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya. Hal ini beliau lakukan karena mereka diangkat semata-mata itu ada hubungan kerabatan, bukan atas kemampuan. Jadi beliau itu tidak takut untuk mengganti gubernur-gubernur yang dirasa kurang pas seperti itu. Selanjutnya yaitu menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib juga melakukan pembenahan di bidang ekonomi. Dia menarik kembali tanah dan harta milik negara yang dibagikan kepada pejabat gubernur. Harta tersebut dikembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan juga kaum yang lemah. Yang ketiga adalah penulisan buku pokok-pokok ilmu nahwu. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk menulis sebuah buku tentang ilmu nahwu atau qaidah nahwiyah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Jadi beliau ini menjadi pelopor adanya ilmu nahwu yang sekarang masih bisa kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah membangun kota Kufah. Kota Kufah dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, nahwu, tafsir, dan juga hadis. Setelah anak-anak tadi menyimak materi yang Bu Guru sampaikan, yaitu terkait jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tugasnya terdiri dari 5 soal, silahkan anak-anak untuk menyalin di buku tulis PAI masing-masing ya. Soal yang pertama yaitu, sebutkan nama buku yang dituliskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengapa Khalifah Utsman mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf? Yang ketiga, mengapa Khalifah Utsman bin Affan diberikan julukan Abu Laila? Yang keempat, mengapa Ali bin Abi Thalib dijuluki dengan Babul Ilmi? Yang kelima, mengapa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti gubernur yang telah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan? Ya, silakan anak-anak salin soal-soalnya dan kemudian kerjakan di buku tulis PAI. Baik anak-anak kelas 6, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Guru ucapan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan jangan lupa, saran dari Bu Guru untuk senantiasa belajar baik itu di rumah,
di sekolah maupun dimanapun kalian berada ya, baik ketika masih dulu di bangku SD atau nanti setelah anak-anak akan menempuh, bangku selanjutnya yaitu di bangku SMP. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti konten-konten pembelajaran berikutnya bersama channel Bu Guru yaitu Nanik Marianti Channel. Jangan lupa pula untuk like, share, dan juga subscribe Nanik Marianti Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.